Cincin Perintah Kaisar Naga edisi yang ke-4871 hingga 4873. Bersama suara serak cerita berlanjut. Senior, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja kamu terlalu lemah. Sentian berkata dengan sedikit malu. Omong kosong, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung. Aku bisa saja mengalahkanmu, seorang kultivator Mahayana, untuk melampiaskan amarahku. Datang lagi. Sarjana Konfusianisme itu melompat tinggi dan bergegas menuju Sentian. Sentian sudah berpengalaman dengan pedang pertama, jadi pedang pembunuh naga di tangannya tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wah! Sentian mengayunkan pedangnya lagi, dan badan sarjana Konfusianisme itu terhempas oleh cahaya pedang lagi, meninggalkan beberapa luka lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sarjana Konfusianisme itu melihat luka-luka di badannya, wajahnya memerah karena marah. Dia tidak mengerti mengapa kekuatannya tiba-tiba menurun drastis. Saya baru saja bertukar beberapa gerakan dengan seseorang beberapa hari yang lalu, dan kekuatan saya tidak berkurang sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Singkirkan pedangmu, ayo bertarung. Sarjana Konfusianisme itu memandang pedang pembunuh naga di tangan Sentian dan tahu bahwa pedang ini pastilah bukan benda biasa. Pasti ada masalah dengan pedangnya. Oke. Sentian mengangguk dan menyimpan pedang pembunuh naga. Melihat Sentian menyimpan pedang pembunuh naga, sarjana Konfusianisme itu menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan ganas, dan dia bergegas menuju Sentian lagi. Sentian memandang cendekiawan Konfusianisme yang berlari ke arahnya. Dia tidak lagi merasa khawatir seperti di awal. Sebaliknya, dia menyeringai. Tinju cahaya suci. Sentian meninju, dan cahaya keemasan meledak. Wah! Sarjana Konghucu itu kembali pingsan, badannya jatuh terduduk ke tanah, dan dia muntah darah. Pada titik ini, Sentian merasa benar-benar lega. Ternyata penjaga di lantai ketiga tidak cukup baik dan tidak memiliki kemampuan nyata. Tetapi sarjana Konfusianisme itu tampak seperti telah kehilangan keinginan untuk hidup. Bagaimana mungkin? Sang sarjana Konfusian berteriak. Mendengar keributan di dalam aula, Li Chunfeng juga perlahan berjalan memasuki aula. Ketika dia melihat sarjana Konfusianisme itu penuh luka dan dalam kondisi menyedihkan, dia menatap Sentian dengan tak percaya. Dia juga tidak mengerti kapan Sentian menjadi begitu kuat. Penjaga lantai 3 dihabisi hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Senior Li, para penjaga di ketiga level ini tidak sebaik kamu dan Nan Batian. Sentian mengikuti Li Chunfeng untuk menjelaskan. Li Chunfeng tertegun, lalu menatap cendekiawan Konfusianisme itu lagi, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Gerakannya semulus air mengalir, dilakukan dalam satu gerakan. Apa yang akan kau lakukan? Sarjana Konghucu itu ketakutan dan mencoba melawan dengan panik, tetapi tetap saja ia terlempar oleh pukulan itu, yang meninggalkan bekas luka lain di sekujur badannya. Li Chunfeng bertanya dengan ragu, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa berani mengatakan bahwa pelindung tingkat pertama dan kedua kita adalah sampah? Siapa kamu? Mendengar ini, sarjana Konfusianisme menatap Li Chunfeng dengan kaget. Saya penjaga lantai 2, Li Chunfeng. Kata Li Chunfeng. Tidak mungkin, jika kamu adalah penjaga dunia tingkat kedua, bagaimana kamu bisa meninggalkan dunia tingkat kedua? Sarjana Konfusianisme itu menggelengkan kepalanya, tidak mempercayainya sama sekali. Saya berhasil lolos berkat Tuan Chen yang membantu saya melepaskan segel penjara dan melawan hukuman dewa. Kata Li Chunfeng. Sarjana Konfusianisme itu menatap Sentian dengan kaget, engkau adalah seorang kultivator Mahayana, bisakah engkau menghancurkan segel penjara dan melawan hukuman surgawi? Sentian mengangguk namun tidak berkata apa-apa. Saya tidak akan percaya kecuali Anda dapat membantu saya memecahkannya. Kata sarjana Konfusianisme. Aku bisa membantumu memecahkannya, tapi ada harga yang harus dibayar. Kata Sentian. Berapa harganya? Tanya sarjana Konfusianisme. Tentu saja kau akan mengikutiku selama 300 tahun, mendengarkan aku, dan berjuang untukku. Tapi dengan kekuatanmu, kau tidak bisa menolongku. Kau terlalu lemah. Sentian memandang sarjana Konfusianisme dan berkata, aku tidak lemah. Aku adalah dewa abadi dari surga. Meskipun aku lemah, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh seorang kultivator Mahayana sepertimu? Hanya saja wilayah kekuasaanku ditekan. Sekarang kekuatanku kurang dari 1/10-nya.
Sarjana Konfusianisme itu membalas dengan keras. Lalu mengapa kamu dipenjara di sini? Sentian menatap cendekiawan Konfusianisme itu dengan rasa ingin tahu, apakah karena kamu melihat seorang gadis muda mandi? Omong kosong, aku seorang sarjana, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang vulgar seperti itu? Kata cendekiawan Konghucu dengan marah. Li Chunfeng di samping merasa malu dan terhina. Lalu mengapa kau dipenjara? Katakan yang sebenarnya dan aku bisa membantumu melepaskan segel penjara itu. Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja tidak sengaja menyentuh pantat seorang peri perempuan. Siapa sangka ayahnya adalah peri emas, jadi dia memenjarakanku di sini. Kata sarjana Konfusianisme dengan perasaan bersalah. Suara itu makin mengecil, sepertinya itu disengaja, bukan kecelakaan. Setelah mendengar ini, Sentian berusaha menahan tawa dan menatap Li Chunfeng. Tampaknya mereka telah menyinggung peri perempuan yang sama. Aku akan membantumu membuka segel penjara itu, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Bagaimana menurutmu? Sentian bertanya. Baiklah, tapi kalau kau merusiak segel penjara dan menerima hukuman dewa, aku tidak peduli kalau kau mati. Kata sarjana Konfusianisme. Jangan khawatir, aku bahkan tidak melihat hukuman ilahi yang diberikan kepada seorang dewa emas. Setelah Sentian selesai berbicara, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke tanah di aula. Saat cahaya perlahan naik dari tanah di aula, segel tahanan juga perlahan muncul. Seperti segel tahanan Nanbatian dan Li Chunfeng, darah merah mengalir di dalam segel tahanan. Tetapi tepat ketika Sentian hendak membuka segel penjara itu tiba-tiba bergetar dan menghilang. Sarjana Konghucu itu tertegun sejenak, lalu dia meregangkan badannya, wajahnya penuh keterkejutan. Segel tahanan telah hilang, kata sarjana Konfusianisme. Sentian tertegun dan berdiri di sana, mengapa dia melarikan diri? Tuan Chen, guguk laut penjara itu pasti takut padamu, jadi dia langsung lari begitu kau bergerak. Li Chunfeng melihat ini dan buru-buru menjelaskan. Jangan bicara omong kosong, segel penjara itu hanya sebuah tanda, dan tidak memiliki kesadaran otonom, bagaimana mungkin bisa tiba-tiba lolos dengan sendirinya. Pasti orang itu yang menempelkan segel penjara dan tiba-tiba mencabutnya. Mungkinkah sahabat Tao ini punya semacam persahabatan dengan dewa emas yang memenjarakanku? Sarjana Konfusianisme itu memandang Sentian dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Sentian menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Jin Xian? Dia bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Senior, kamu bebas sekarang, jangan lupa janjimu. Kata Sentian. Tentu saja, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melayanimu selama 300 tahun. Tapi kamu harus siap menghadapi hukuman ilahi yang akan datang. Setelah kamu melewatinya, kita bisa membicarakan hal lain. Sarjana Konfusianisme mengingatkan Sentian. Kalian berdua menjauhlah, kalau tidak, kalian akan kena dampaknya. Sentian merasa lebih tenang setelah pengalaman 2 kali sebelumnya. Jika binatang kecil penelan langit tidak dapat muncul, ia akan menggunakan lonceng berpola naga untuk melawan. Sentian menarik napas dalam-dalam, dan seluruh badannya ditutupi oleh badan emas yang tidak bisa dihancurkan, dan lonceng berpola naga siap kapan saja. Setelah membuat semua persiapan, Sentian menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, suatu kekuatan besar turun dari langit. Tuan Chen, berhati-hatilah, hukuman dewa akan datang. Li Chunfeng memperingatkan Sentian. Sentian mengangguk, dan seluruh kekuatannya terkumpul untuk membentuk lapisan demi lapisan perisai pelindung di sekeliling badannya. Ding! Tepat saat Sentian bersiap menghadapi benturan, tiba-tiba terdengar suara keras. Rasanya seperti palu yang memukul kepala Sentian. Setelah suara itu, kekuatan surga yang dahsyat lenyap dan hilang dalam sekejap. Ketiga orang itu ketakutan. Tidak seorang pun bergerak atau berbicara. Mereka tidak mengerti, kapan hukuman dewa ini menjadi seperti ini. Ini bahkan tidak sekuat tenaga yang digunakan orang biasa untuk memukul seseorang dengan batu besar. Inikah kekuatan surga sang dewa emas? Sentian tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sentian tidak tahu kalau ada yang memberinya istirahat. Hanya saja level airnya agak terlalu tinggi. Sudah kukatakan sebelumnya, seorang dewa emas biasa tidak layak disebut. Sentian menyingkirkan semua kekuatan sihirnya dan berkata dengan sok.
Sarjana Konfusianisme dan Li Chunfeng memandang Sentian dengan kagum. Sudah berapa tahun mereka berpraktik? Pada level apa mereka berada? Dibandingkan dengan Sentian, para makhluk abadi yang telah berlatih selama puluhan juta tahun ini benar-benar harus mencari lubang tikus untuk bersembunyi. Namaku Senzian, dan aku di sini untuk bertemu Tuan Chen. Sarjana Konfusianisme itu berlutut dengan satu kaki, yang menunjukkan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Sentian. Bangun! Sentian melambaikan tangannya. Setelah Senzian berdiri, dia bertanya kepada Sentian, Tuan Chen, apakah Anda ingin pergi ke lantai berikutnya? Tentu saja. Sentian mengangguk. Tuan Chen, penjaga lantai 4 tidak mudah dihadapi, dan dunia lantai 4 juga penuh dengan para ahli. Jika Anda pergi ke lantai 4, sebaiknya Anda berhati-hati. Senzian membujuk Sentian. Aku membantunya melepas segel penjara, apakah dia masih bisa memukulku? Sentian tersenyum sedikit. Namun Senzian menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga lantai 4 tidak dipenjara di sini oleh siapapun, dia memenjarakan dirinya sendiri di sini dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Jadi Anda ingin membantunya melepaskan segel penjara dan memberinya kebebasan, tetapi saya khawatir itu tidak akan berhasil. Memenjarakan diri sendiri karena berkultivasi. Bukankah ini penyakit serius? Sentian merasa sangat aneh ketika mendengarnya. Orang normal manakah yang akan memenjarakan dirinya sendiri? Jadi saya sarankan Tuan Chen untuk berhati-hati. Orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki otak yang normal dan mudah marah. Senzian berkata. Sentian terdiam sejenak dan berkata, lalu apakah ada cara untuk langsung menuju lantai 5 tanpa melewati lantai 4? Tentu saja tidak. Tangga menuju surga ini harus dinaiki selangkah demi selangkah. Senzian menggelengkan kepalanya. Jangan hiraukan dia. Kita bisa menghadapinya sebagaimana mestinya. Ayo kita ke lantai 5 dulu. Tapi bagaimana mungkin kekuatanmu bisa ditekan begitu kuat? Sebaiknya kau cari cara untuk pulih. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, kau akan mudah terbunuh saat mencapai alam surga. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Senzian. Itu dipenuhi batu peri. Setelah pertarungan sengit dengan Tuan Muda Ming, meski banyak orang di pihak Sentian yang meninggal, mereka juga memperoleh banyak hal. Orang-orang dari Lian Sanmen, keluarga Huo dan 4 istana dunia bawah memiliki banyak sekali sumber daya. Setelah sedikit merapikan, Sentian mendapatkan 1 juta batu peri. Tuan Chen, saya tidak selemah yang Anda lihat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan saya tiba-tiba tertekan tadi. Jika kita bertarung sekarang, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku. Senzian berkata, bagaimana mungkin? Aku bisa menjatuhkanmu hanya dengan 1 pukulan. Sentian tidak mempercayainya. Senzian tiba-tiba melancarkan pukulan, langsung mengenai Sentian dan membuatnya terpental. Sentian terkejut dan terbang keluar dari pintu masuk aula. Badannya jatuh dengan keras ke tanah, dan organ-organ dalamnya terasa sangat tidak nyaman. Sialan, kenapa kau tak mengatakan apapun dan tiba-tiba menyerangku? Sentian berkata sambil mengerutkan kening. Ini disebut menyerang lebih dulu dan menang. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup berhati-hati. Senzian berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, ayo kita lakukan lagi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Senzian. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan niat pedang yang mengerikan menyelimuti Senzian. Kalau saja serangan semacam ini terjadi dalam situasi sekarang, Senzian pasti akan terlempar. Namun kali ini, Senzian tiba-tiba memegang sebuah buku di tangannya. Buku itu terus berputar, dan sinar-sinar cahaya memancar keluar di antara putaran buku itu, bagaikan bilah pisau yang tajam. Niat pedang Sentian langsung dikalahkan, dan pada saat yang sama, bilah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Sentian. Badan Sentian mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama, badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan suara bang-bang-bang. Ketika Sentian meninggalkan aula, dia melihat badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan sudah mulai menunjukkan retakan. Jelaslah bahwa Senzian berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Senzian mengikuti Li Chunfeng keluar dari aula. Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Senzian bertanya. Senior,
Apakah kamu mengecewakanku saat aku mencoba lulus level tadi? Sentian tidak dapat mempercayainya. Hanya dalam waktu yang singkat, kekuatan Shen Ziyan telah berubah drastis. Kau hampir memukulku sampai mati dan meninggalkanku penuh luka. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menang? Shen Ziyan tampak tak berdaya. Dia tiba-tiba berhenti menekan saya, tapi itu tidak akan membiarkanmu menang. Sentian saat itu tidak tahu bahwa pemilik tangga itulah yang memberinya istirahat. Bersambung.